Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar bersama di bab yang ke-24 dari kitab Arba'in Nawawi. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak dan berkah, dimudahkan segala urusannya, dan semangat dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu tawikiku hadis Ar-Rabi'u kang nomor 4 wal isruna lan 20. An Abi Darin saking Abi Dar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima ing dalem perkara yarwi kang ngriyatake sapa nabi hi ing ma arabi saking pangerane nabi azza wa jalla annahu sak temene rabbi sak temene pangeran kola iku dawuh sapa rabbi dawuh pangeran ya ibadi kawula ingsun ini sak temene ingsun haram tu iku ngaromake ingsun adulma ing nganingoyo ala nafsi ing ngatasi ndat ingsun wajal tu lan dadekake sapa ingsun benakum wajal tu lan dadekake sapa ingsun hu ing adulma utawa nganingoyo benakum ing antarane ing dalem antarane sira kabeh muharraman iku perkara kang den haramake. Wala tadolamu mongko aja padha nganingoyo sira kabeh. Ya ibadi kawula ingsun kulukum utawi saben sira kabeh dolun iku sasar ilaman angin wong hadaitu kang nuduhake ingsun hu ing man fastasyhadu mongko golek pituduh sira kabeh ni ingsun ahdi mongko nuduhake ingsun kum ing sira kabeh ya ibadi kawula ingsun kulukum utawi saben-saben sira kabeh jaiun iku luwe ilaman angin wong al-amtu kang awe mangan ingsun hu ing man wastato imu mongko amriyo mangan sira kabeh ni ing ingsun uta imu mongko paring mangan ingsun kum ing sira kabeh. Ya ibadi kawula ingsun kulukum utawi saben-saben sira kabeh arin iku wudo ilaman angin wong kasautu kang nyandangi ingsun hu ing man astaksu mongko amriya penganggo sira kabeh ni ing ingsun aksi mongko nyandangi ingsun kum ing sira kabeh. Ya ibadi kawula ingsun innakum sak temeni sira kabeh tuhtiuna iku padha nglakoni dosa sira kabeh bilaili ing dalem wektu bengi wan nahari lan wektu awan wa ana lan tawi ingsun aghfiru iku ngapura ingsun adunuba ing pira-pira dosa jami'an halis kabehane wastaghfiru mongko njaluk ngapura sira kabeh ni ing ingsun aghfir mongko ngapura ingsun lakum maring sira kabeh. Ya ibadi kawula ingsun innakum sak temene sira kabeh lang taglubu iku ratu meka sira kabeh durri ing kamlaratan ingsun kota durru mongko amriya bahayani sira kabeh ni ing ingsun walang tak belugu lan
ora tumeka sira kabeh amfi'i ing kemanfaatan ingsun fatang fa'u mongko amriya manfaat sira kabeh ni ing ingsun ya ibadi ho kawula ingsun lau anna awalakum lamun sak temene wong kang awal-awal sira kabeh wa akhirakum lan wong-wong akhir-akhir kabeh wa isakum lan menungso sira kabeh wa jinnakum lan jin-jin sira kabeh kanu iku ana apa kabeh ala atqa kol barojulin ala atqa kol birojulin ing atasil wiwedi-wedine atine wong lanang wahidin kang siji mingkum saking sira kabeh mazada selagine ora tambah dalika apa mengkono atqa kol barojulin fi mulki ing dalem keraton ingsun syai'an ing suci-wiji ya ibadi ho kawula ingsun lau anna awalakum lamun sak temene wong kang awal-awal sira kabeh wa akhirakum lan wong kang akhir-akhir kabeh wa insakum lan manungsa sira kabeh wa jinnakum lan jin-jin sira kabeh kanu iku ana apa kabeh ala fajrikul bin ala fajrikul birojulin ing atasi lanjut-lanjute atine wong lanang wahidin kang siji mingkum sange sira kabeh manakoso mongko ora nyuda nalika apa mengkon-mengkono ming mulki saking kraton ingsun sayan ing siji-wiji ya ibadi ho kawula ingsun lau anna awalakum lamun sak temene wong kang awal-awal sira kabeh wa ikhrakum lan wong kang akhir-akhir sira kabeh wa ingsakum lan menungso sira kabeh wa jinnakum lan jin-jin sira kabeh kamu iku jumeneng sapa kabeh fi sa'idin ing dalem panggonan wahidin kang siji fasa'alu mongko nyuwun sapa kabeh ni ingsun fa'akta itu mongko maringi mongko paring ingsun kulo wahidin ing dalem saben-saben wong siji masalah tahu ing penjalukane kula wahidin mana koso mongko orang ngurangi nalika mengkono penyuwunan penjaluk mimma saking barang ing dalem ngerso ingsun illa kama yang kusu angin kaya oleh nyuda al-muhitu apa jarum inda udkhila takalane den lebokake apa jarum al-bahra ing segara ya ibadi kawula ingsun innama hiya angin pestine amal pira-pira amal akmalakum iku pira-pira amal sira kabeh usi kang ngitung ingsun ha ing amal lakum keduwe sira kabeh suma uwafi mongko nuhoni sapa ingsun kum ing sira kabeh iya ha ing pira-pira amal faman mongko te sapane wong wajata iku nemu sapa wong khairon ing kebagusan faliyahmad monggo becik maca alhamdulillah sapa man Allah ing Allah waman lan ta sapane wong wajate ku nemu sapa wong ngiro dalika ing dalem liyane mengkon-mengkono fala yalumanna mongko ojo metu temen sapa man
ila nafsahu angin ing awak dhewe man. Rawa riwayataken hu ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Arti dari hadis di atas yaitu dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau diriwayatkan dari Rabbnya azza wa jalla bahwa dia berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menetapkan haramnya atau kezaliman itu di antara kalian. Maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Wahai hambaku, semua kalian adalah sesat kecuali siapa yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan kalian hidayah. Wahai hambaku, kalian semuanya kelaparan, kecuali siapa yang aku berikan kepadanya makanan, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku berikan kalian makanan. Wahai hambaku, kalian semuanya telanjang, kecuali siapa yang aku berikan kepadanya pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, kalian semuanya melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa semuanya, maka mintalah ampun padaku, niscaya akan aku ampuni. Wahai hambaku, sesungguhnya tidak ada kemudaratan yang dapat kalian lakukan kepadaku, sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang kalian berikan kepadaku. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari kalangan manusia dan jin, semuanya berada dalam keadaan paling bertakwa di antara kamu, niscaya hal tersebut tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari golongan manusia dan jin di antara kalian, niscaya hal itu semuanya seperti orang-orang yang paling durhaka di antara kalian, niscaya hal itu mengurangi kerajaanku sedikit pun juga. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir semuanya berdiri di sebuah bukit, lalu kalian meminta kepadaku, lalu setiap orang yang meminta aku penuhi, niscaya hal itu tidak mengurangi apa yang ada padaku, kecuali bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan. Wahai hambaku, sesungguhnya semua perbuatan kalian akan diperhitungkan untuk kalian kemudian diberikan balasannya. Siapa yang banyak mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia bersyukur pada Allah SWT, dan siapa yang menemukan selain kebaikan itu, janganlah ada yang dicela kecuali dirinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini adalah hadis yang luar biasa. Jadi saya koreksi di bab yang di arti yang ini. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari golongan manusia dan jin di antara kalian semuanya seperti orang yang paling durhaka di antara kalian, niscaya hal itu tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun juga. Ketika satu alam manusia jin itu takwa semuanya, tidak menambah
dari kerajaan Allah SWT, dan semisal semua manusia dan golongan jin itu durhaka semuanya, tidak akan juga mengurangi dari kerajaan Tuhan, alias kebaikan atau keburukan yang kita lakukan tidak berdampak apapun kepada Allah SWT. Kandungan hadis di atas menegakkan keadilan di antara manusia serta haramnya kezaliman di antara mereka merupakan tujuan dari ajaran Islam yang paling penting. Wajib bagi setiap orang untuk memudahkan jalan petunjuk dan memintanya kepada Allah SWT. Semua makhluk sangat tergantung kepada Allah SWT dalam mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan terhadap dirinya, baik dalam perkara dunia maupun akhirat. Pentingnya istighfar dari perbuatan dosa, dan sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengampuninya. Lemahnya makhluk dan ketidakmampuan mereka dalam mendatangkan kecelakaan dan kemanfaatan. Wajib bagi setiap mukmin untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmatnya dan taufiknya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghitung semua perbuatan seseorang hamba dan membalasnya. Syarah Ibnu Daqiq Al-Id. Kalimat sesungguhnya aku mengharamkan berlaku zalim atas diriku, dan aku menjadikannya di antara kamu haram, dan aku menjadikannya di antaramu haram. Sebagian ulama mengatakan maksudnya ialah Allah tidak patut dan tidak akan berbuat zalim, seperti tersebut pada firman-Nya yang artinya tidak patut bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil anak-anak. Quran surat ke-19, lupa ayat apa itu, surat apa itu, ayat ke-92. Jadi zalim bagi Allah SWT adalah sesuatu yang mustahil. Sebagian lain berpendapat maksudnya ialah seseorang tidak boleh meminta kepada Allah SWT untuk menghukum musuhnya atas namanya kecuali dalam hal yang benar, seperti tersebut dalam firman-Nya dalam hadis di atas, sungguh aku mengharamkan diriku untuk berbuat zalim. Jadi Allah SWT tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Oleh karena itu, bagaimana orang bisa mempunyai anggapan bahwa Allah SWT berbuat zalim kepada hamba-hambanya untuk kepentingan tertentu? Begitu pula kalimat janganlah kamu saling menzalimi, maksudnya bahwa janganlah orang yang dizalimi membalas orang yang menzaliminya. Dan kalimat wahai hambaku, kamu semua sesat kecuali orang yang telah kami beri petunjuk, maka hendaklah kamu beri petunjuk, maka hendaklah kamu minta petunjuk kepadaku, pasti aku memberinya. Mengingat betapa kita ini lemah dan fakir untuk memenuhi kepentingan kita dan untuk melenyapkan gangguan-gangguan terhadap diri kita kecuali dengan pertolongan Allah SWT semata. Makna ini berpangkal pada pengertian kalimat surat Al-Quran yang artinya tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Quran surat yang ke-18 ayat ke-39. Hendaklah orang menyadari bila ia melihat adanya nikmat pada dirinya, maka semua itu dari Allah SWT dan Allah lah yang memberikan kepadanya. Hendaklah ia juga bersyukur kepada Allah SWT, dan setiap kali nikmat itu bertambah, hendaklah ia bertambah juga dalam memuji dan bersyukur kepada Allah SWT. Kalimat maka hendaklah kamu minta petunjuk kepadaku, pasti aku memberinya, yaitu mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku memberi petunjuk kepadamu. Kalimat ini hendaknya membuat hamba menyadari bahwa seharusnya lah ia meminta hidayah kepada Tuhannya, sehingga dia memberinya hidayah. Sekiranya dia diberi hidayah sebelum meminta, barangkali dia akan berkata, semua yang aku dapat ini adalah karena pengetahuan yang aku miliki.
Begitu pula kalimat kamu semua adalah orang yang lapar, kecuali orang yang aku beri makan. Maka hendaklah kamu minta makan kepadaku, pasti aku memberinya. Maksudnya ialah Allah SWT menciptakan semua makhluknya, kebutuhannya kepada makanan. Setiap orang yang makan niscaya akan lapar. Setiap orang yang makan niscaya akan lapar kembali sampai Allah memberinya makan dengan mendatangkan rezeki kepadanya, menyiapkan alat-alat yang diperlukan untuk dapat makan. Oleh karena itu, orang yang kaya jangan beranggapan bahwa rezeki yang ada di tangannya dan makanan yang disuapkan ke mulutnya diberikan kepadanya oleh selain Allah SWT. Hadis ini juga mengandung adab kesopanan berperilaku kepada orang fakir. Seolah-olah Allah SWT berfirman, janganlah kamu orang-orang yang kamu mintai itu mendapatkan makanan dari aku. Oleh karena itu, hendaklah kamu minta makan kepadaku, niscaya aku akan memberikannya kepada kamu. Begitu juga dengan kalimat selanjutnya. Kalimat sesungguhnya kamu melakukan perbuatan dosa di waktu siang dan malam. Kalimat semacam ini merupakan nada celaan yang seharusnya setiap mukmin malu terhadap celaan ini. Demikian pula bahwa sesungguhnya Allah SWT menciptakan malam sebagai waktu untuk berbuat ketaatan dan menyiapkan diri berbuat ikhlas, karena pada malam hari itulah pada umumnya orang beramal jauh dari sifat riya dan nifak. Oleh karena itu, tidaklah seseorang mukmin merasa malu bila tidak menggunakan waktu malam hari untuk beramal, karena pada waktu tersebut umumnya orang beramal jauh dari sifat riya dan nifak. Tidaklah pula seorang mukmin merasa malu bila tidak menggunakan malam dan siang untuk beramal, karena kedua waktu itu diciptakan menjadi saksi bagi manusia, sehingga setiap orang yang berakal sepatutnya taat kepada Allah SWT dan tidak tolong-nolong dalam perbuatan menyalahi perintah Allah SWT. Bagaimana seorang mukmin patut berbuat dosa terang-terangan atau tersembunyi, padahal Allah SWT telah menyatakan, aku mengampuni semua dosa. Disebutkannya dengan kata semua dosa adalah karena hal itu dinyatakan sebelum adanya perintah kepada kita untuk memohon ampun, agar tidak seorang pun merasa putus asa dan pengampunan Allah karena dosa yang dilakukannya sudah banyak. Kalimat kalau orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antaramu sekalian manusia dan jin, mereka itu bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antaramu, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Menunjukkan bahwa ketakwaan seseorang kepada Allah SWT itu adalah rahmat bagi mereka. Hal itu tidak menambah kekuasaan Allah SWT sedikit pun. Kalimat jika orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antaramu sekalian manusia dan jin yang tinggal di bumi ini meminta kepadaku, lalu aku memenuhi seluruh permintaan mereka, tidaklah hal itu mengurangi apa yang ada padaku, kecuali sebagaimana sebatang jarum yang dimasukkan ke laut. Berisikan peringatan kepada segenap makhluk agar mereka banyak-banyak meminta dan tidak seorang pun membatasi dirinya dalam meminta karena milik Allah SWT tidak akan berkurang sedikit pun. Perbendaraannya tidak akan habis, sehingga tidak ada seorang pun patut beranggapan bahwa apa yang ada di sisi Allah SWT menjadi berkurang karena diberikan kepada hambanya. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW pada hadis lain, tangan Allah itu penuh, tidak menjadi berkurang. Perbendaraan yang dikeluarkan sepanjang malam dan siang, tidakkah engkau pikirkan apa yang telah Allah SWT belanjakan sejak mula mencipta langit dan bumi? Sesungguhnya Allah SWT tidak pernah kehabisan apa yang ada di tangan kanannya.
Rahasia dari perkataan ini ialah bahwa kekuasaan Allah SWT mampu mencipta selama-lamanya. Sama sekali dia tidak patut disentuh oleh kelemahan dan kekurangan. Segala kemungkinan senantiasa tidak terbatas atau terhenti. Kalimat kecuali sebagaimana sebatang jarum yang dimasukkan ke laut. Ini adalah kalimat perumpamaan untuk memudahkan memahami persoalan tersebut dengan cara mengemukakan hal yang dapat kita saksikan dengan nyata. Maksudnya ialah kekayaan yang ada di tangan Allah SWT itu sedikit pun tidak akan berkurang. Kalimat sesungguhnya itu semua adalah amal perbuatanku, aku catat semuanya untukmu. Kemudian kami membalasnya. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan hendaklah bersyukur kepada Allah SWT. Maksudnya, janganlah orang beranggapan bahwa ketaatan dan ibadahnya merupakan hasil usahanya sendiri, tetapi hendaklah ia menyadari bahwa hal ini merupakan pertolongan dari Allah SWT. Dan karena itu, hendaklah ia bersyukur kepada Allah SWT. Kalimat dan barang siapa mendapatkan selain dari itu, di sini tidak digunakan kalimat mendapati kejahatan atau keburukan. Maksudnya barang siapa yang menemukan sesuatu yang tidak baik, maka hendaklah ia mencela dirinya sendiri. Penggunaan kata penegasan dengan janganlah sekali-sekali merupakan peringatan agar jangan sampai terlintas di dalam hati orang-orang yang mendapati sesuatu yang tidak baik, ada keinginan menyalahkan orang lain, tetapi hendaklah ia menyalahkan dirinya sendiri. Ini adalah keterangan hadis di atas. Hadis ini luar biasa tentang sifat Tuhan yang maha segalanya dan manusia yang segala tidak punya apa-apa dan segala kekurangannya. Semoga kita semuanya diberikan Allah SWT meminta, diberikan perlindungan, diberikan rizki, diberikan makan, diminta pakaian, dan memohon maaf atas kesalahan kita semuanya. Semoga di sini juga menjadikan kita umat-umat yang menjadi lebih beriman kepada Allah SWT dan selalu diberikan kekuatan untuk meminta hanya kepada Allah SWT. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan orang lain umumnya. Semua kebaikan datangnya dari Allah SWT dan segala kekurangan datangnya dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.